Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan lagi belajar kimia. Kali ini tentang konsep mol. Materi yang akan kita bahas yaitu pertama tentang konsep mol, kemudian hubungan mol dengan massa atau dalam gram, kemudian hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan volume. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa dapat menjelaskan kembali tentang konsep mol, kemudian hubungannya dengan jumlah partikel, massa, serta volume. Berikutnya yang penting adalah siswa juga dapat mengaplikasikan konsep dan rumusan mol tersebut serta hubungannya dengan jumlah partikel, massa, volume ke dalam soal ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat sekarang bagan konsep mol. Apa itu mol? Mol itu menyatakan satuan jumlah zat. Jadi sehari-hari kita biasanya mengenal satuan jumlah zat itu, misalnya massa ada satuan kilogram, gram, ton, dan sebagainya. Kemudian ada volume. Volume itu ada liter, kemudian ada mililiter, dan sebagainya. Nah, karena kimia itu fokus perhatiannya kepada zat, ya, mempelajari tentang zat. Dalam hal ini zat juga dilihat dari sudut molekuler, ya, dari atom, molekul, ion, dan juga dari makromolekul, ya. Nah, karena itu perlu satu korelasi, ya, hubungan atau satuan yang bisa menghubungkan antara satuan-satuan yang sehari-hari kita gunakan seperti massa, volume dengan satuan yang menyatakan jumlah zat dalam arti molekuler, ya. Karena itu digunakanlah mol ini. Jadi sekali lagi, mol itu adalah menyatakan satuan jumlah zat. Sekarang kita lihat hubungan masing-masing mol ini dengan jumlah partikel, dengan massa, volume, dan molaritas. Yang pertama kita lihat dulu di sini yang merah. Kita lihat hubungan mol dengan jumlah partikel. Mol itu simbolnya dengan N. Nah, hubungan mol dengan jumlah partikel. Kalau sehari-hari kita mengenal bahwa satu lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi kalau ada buku sebanyak satu lusin, maka jumlahnya pasti 12. Kalau ada 3 lusin, berarti ada 12 kali 3, berarti 36. Kalau ibu punya 6 buah buku, berapa lusin? Berarti tinggal 6 dibagi 12 sama dengan setengah lusin. Itu tentu kalian sudah paham sekali. Nah, untuk memudahkan mengingatkan dengan jumlah partikel, kita analogikan saja. Kalau satu lusin itu 12, sementara kalau 1 mol itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Angkanya besar sekali, ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Karena yang dihitungnya adalah partikel, atom, molekul, atau ion yang sangat kecil. Sehingga tentunya jumlah partikelnya akan banyak, walaupun misalnya sebanyak sekian miligram atau sekian gram yang sangat kecil, yang sehari-hari kita tahu misalnya 1 miligram, 1 gram itu sangat kecil. Tapi kalau dihitung dalam jumlah partikel itu, tentu partikelnya itu akan banyak sekali. Jadi 1 mol itu sekali lagi setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, lambangnya L, kemudian namanya bilangan Avogadro. Nah, untuk menghitung jumlah partikel itu tinggal mengalihkan jumlah mol atau N dikali L, ya. N-nya mol, L-nya bilangan Avogadro tadi. Nah, kemudian jenis partikel itu ada 3 macam, ada yang berupa atom, molekul, ion. Kita tahu bahwa atom ya dianalogikan dengan satu butir atom. Kalau molekul itu adalah kalau 2 atom bergabung ya namanya molekul. Atom dan molekul itu muatannya netral. Sementara ion itu bisa berupa satu butir atom atau lebih dari satu, namanya gugus atom, tetapi bermuatan listrik. Ya.
Jadi jenis partikel itu ada yang bisa berupa atom, molekul, atau ion. Sebagai contoh, 1 mol Cu, Cu itu tuh tembaga, ya, logam tembaga. Kalau ada 1 mol Cu itu berarti partikelnya ada 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. Kemudian ada 1 mol air rumus kimianya H2O, maka jumlah partikelnya juga 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Ada 1 mol Cl-, maka jumlah partikelnya juga 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Jadi kalau kita lihat di sini mau zatnya atom, molekul, atau ion, kalau dinyatakan 1 mol itu jumlah partikelnya sama, 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang membedakannya adalah jenis partikelnya. Jadi rangkumannya adalah dari mol itu bisa diubah ke jumlah partikel, ya, yaitu dengan rumusannya menghitung jumlah molekul atau jumlah partikel itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Tinggal dikalikan bilangan Avogadro. Kemudian sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kalau mengubah dari jumlah partikel ke mol, ya, diubah dari jumlah partikel ke mol, maka mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Misalnya di sini ada 2 molekul air atau H2O. Itu sama dengan berapa molekul. Jadi di sini dari mol diubah ke jumlah molekul atau jumlah partikel. Maka jumlah molekul itu tinggal mengalihkan mol dikali bilangan Avogadro. Karena molnya 2 berarti 2 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah molekulnya sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Berikut, jika ada 3,01 kali 10 pangkat 23 atom besi, itu simbolnya Fe, itu setara dengan berapa mol besi? Ya, dari sini dari jumlah partikel diubah ke mol. Maka mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, yaitu 3,01 kali 10 pangkat 24 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sama dengan 5 mol Fe. Berikutnya kita lihat lagi, kembali lagi ke bagian konsep mol. Tadi kalau sebelumnya ke hubungan mol dengan jumlah partikel, sekarang kita lihat bagaimana hubungan mol. Mol ini seperti jantung, ya, jadi dia bisa diubah ke mana-mana, ini punya hubungan ke mana-mana. Sekarang kita lihat hubungan mol dengan massa. Hubungan mol dengan massa. Mol itu sama dengan gram dibagi AR, massa atom relatif, atau MR, massa molekul relatif. Ini persamaan matematika. Jadi kalau kita mencari mol, sementara kalau mencari gram ya tinggal pindah ruas saja, ya. Jadi mol dikali AR atau MR. Dan juga sebaliknya, kalau mencari AR atau MR itu sama dengan gram dibagi mol, ya. Contoh, misalnya diketahui AR dari S32Na natrium 23 oksigen 16H1. Kita diminta untuk menentukan kalau 20 gram soda api atau NaOH itu sama dengan berapa mol. Dan kalau untuk 5 mol asam sulfat H2SO4 itu sama dengan berapa gram. Jadi yang pertama kita lihat ada AR, kemudian ada massa NaOH itu sebanyak 20 gram. Yang pertama, karena menghitung mol itu adalah gram dibagi MR, kita hitung dulu MR-nya. Nah, ini di video sebelumnya sudah dibahas tentang menghitung MR. Na di sini Na-nya ada 1, O-nya ada 1, H-nya ada 1 jumlah atomnya. Kita kalikan dengan AR masing-masing. 1 kali 23 untuk Na, 1 kali 16 untuk O, 1 kali 1 untuk H. Dijumlahkan jadi 40. MR NaOH itu ada 40. Kemudian menghitung mol NaOH itu sama dengan gram dibagi MR. Gramnya ada 20, MR-nya ada 40. Jadi 20 dibagi 40 itu 0,5 mol NaOH. Berikut, kalau mol H2SO4 itu diketahui ada 5 mol, maka kita diminta menghitung gramnya. 5 mol H2SO4 itu kan kita mungkin tidak terbayang ada berapa 5 mol H2SO4. Tapi kalau diubah ke gram, kita bisa bisa memperkirakan, bisa jelas, ya, terbayang itu gramnya itu bagaimana, sejumlah apa.
Nah, di sini kita hitung dulu MR dari asam sulfat, yaitu 2 kali ARH, 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kali ARS, itu 32, 4 kali ARO, 4 kali 16 sama dengan 64, jadi jumlahnya 98. Kemudian menghitung gram, sama dengan mol dikali MrH2SO4. Jadi tinggal 5 dikali 98 jumlahnya sama dengan 490 gram H2SO4. Jadi 5 mol H2SO4 itu adalah setara dengan 490 gram H2SO4 ya. Jadi hampir 500 gram atau setengah kilo.